Selamat hari Minggu. Teman-teman, pasti bingung ya. Hari ini saya yang akan menemani teman-teman bernyanyi dan memuji Tuhan. Sebelum itu, perkenalkan, namaku Ruska. Ada yang tahu nggak? Aku hewan apa ya? Hayo, coba tebak. Teman-teman, tahukah tanggal 17 kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan negara kita Indonesia. Untuk bisa merdeka dari penjajah, saat itu banyak sekali pahlawan-pahlawan yang berjuang bagi negara kita. Tapi pahlawan itu tidak hanya ada di saat itu loh. Saat ini kita adalah pahlawan-pahlawan kecil dan Tuhan Yesus adalah panglima kita. Jadi, meskipun kita kecil, tetapi tidak ada yang menjadi lawan kita. Yuk, kita bersama-sama menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Yeay! Yesus panglimaku, Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Yeay! Semua sudah bersukacita ya. Nah, sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu yuk. Kita ambil sikap berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa kepada Tuhan. Silahkan Jelo untuk memimpin doa pembukaan kita. Halo teman-teman, namaku Angelo. Kita akan memulai berdoa sebelum memulai sekolah minggu. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Tuhan berkati, semoga sekolah minggu ini lancar. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati dari awal sampai pertengahan dan akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih Jelo untuk doanya. Nah teman-teman, kita memuji Tuhan sudah, berdoa juga sudah. Sekarang kita duduk manis yuk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Ita. Nah sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan semuanya sehat dan penuh sukacita tentunya ya. Nah anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Tapi firman kita kali ini akan dibacakan oleh teman kita Andro. Monggo Mas Andro dibacakan. Firman pada pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawaan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimlah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa dan menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Ia lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukanlah Abana dan Parpar sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?
Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukanlah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan, dan dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mas Andro sudah bersedia membacakan firman Tuhan untuk kita hari ini. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, siapa di sini yang pernah merasakan sakit atau pernah sakit? Iya, kita semua pernah sakit. Ibu juga pernah. Ketika kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera sembuhkan sakit kita. Karena sakit itu nggak enak ya anak-anak ya. Kadang-kadang makan aja kita susah karena nggak selera makan. Badannya sakit semua. Apalagi kalau udah batuk atau demam. Sungguh tidak enak sekali. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan cerita tentang seseorang yang menderita sakit dan ingin sekali sembuh. Pada kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15 tadi yang sudah dibacakan oleh teman kita, di sana diceritakan ada seorang bapak bernama Naaman. Bapak Naaman ini adalah seorang panglima raja Aram. Bapak Naaman ini menderita sakit kusta. Seluruh badannya penuh dengan luka. Dia merasakan luka-lukanya itu perih, sakit semuanya. Pak Naaman pengen sekali sembuh, tapi Pak Naaman bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan mau berobat kemana, pakai apa. Karena pada saat itu belum ada obat kusta. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kusta. Penyakit kusta ini adalah penyakit menular. Nah, di Israel orang yang terkena penyakit kusta pasti diasingkan karena takut ketularan. Nah, begitu juga keadaan kita saat ini. Negara kita, Indonesia, bahkan dunia pun sedang merasakan pandemi COVID-19. Anak-anak, awal-awal corona tahun lalu, banyak orang yang tertular COVID-19. Nah, pada saat itu, pemerintah atau bahkan dunia belum memiliki obat atau vaksinnya. Semua orang juga takut, kita semua takut, sehingga pemerintah menyuruh kita agar di rumah aja pakai masker, yang rajin cuci tangan, dan tidak boleh ada kerumunan. Orang yang terkena COVID-19 itu juga merasakan sakit. Bedanya, COVID-19 itu yang disakitin atau yang diserang adalah paru-paru kita, pernapasan kita. Nah, kalau Pak Aman menderita sakitnya itu seluruh badannya perih. Kalau terkena COVID itu kita susah bernapas, bisa sesak napas. Kita semua kan takut karena belum ada obatnya sampai sekarang ini. Orang-orang yang terkena COVID-19, jika mereka tidak kuat, jika mereka tidak sanggup merasakan sakitnya, ada loh yang sampai meninggal. Maka dari itu
pemerintah hingga saat ini selalu mengingatkan kita dan mewajibkan kita selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Karena sampai sekarang belum ada obatnya dan puji Tuhannya sudah ada vaksinnya. Orang tua siapa di sini atau kakak-kakak siapa di sini yang udah SMP yang sudah divaksin? Pasti mama papa cerita dong ya kalau mereka sedang divaksin atau kakak-kakak juga. Nah, untungnya kita udah punya vaksin dan kita sudah divaksin. Bagaimana dengan Bapak Naaman tadi? Di Israel tidak ada obatnya, di sana tidak ada obatnya. Pak Naaman juga tidak tahu apa obatnya. Bahkan Raja Aram, Raja Israel pun tidak bisa menyembuhkan Bapak Naaman. Istri Pak Naaman memiliki seorang hamba. Lalu hamba ini berkata kepada istrinya Pak Naaman. Dia bilang begini, "Ibu, apabila Bapak Naaman mau menemui Nabi Elisa, pasti Bapak Naaman akan sembuh. Karena Nabi Elisa itu dikarunia Tuhan bisa menyembuhkan penyakit." Lalu Bapak Naaman pun mengikuti saran hamba itu. Anak-anak, ia meminta tolong kepada raja untuk menyurati Nabi Elisa agar Nabi Elisa mau menyembuhkan Bapak Naaman. Tapi di satu sisi Raja Israel ini sangat sedih. Dia sedih karena tidak bisa menyembuhkan rakyatnya, warganya. Namun Nabi Elisa berkata kepada raja, "Raja, suruhlah Naaman datang kepadaku. Aku akan menolongnya." Kemudian datanglah Naaman kepada Nabi Elisa. Nah, lalu Nabi Elisa menyuruh utusannya untuk menyampaikan kepada Naaman agar Naaman mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Awalnya Bapak Naaman tidak mau mandi di sungai yang disuruh oleh Nabi Elisa. Tapi karena diyakinkan oleh pegawainya, akhirnya Bapak Naaman mau mandi di Sungai Yordan selama 7 kali. Nah, ini Bapak Naaman masuk ke Sungai Yordan. Dia pun berendam, kemudian besoknya dia datang lagi sampai 7 kali. Nah, ini adalah kita ibaratkan Sungai Yordan ya, adik-adik ya. Nah, ini Pak Naaman sudah masuk ke dalam Sungai Yordan. Lalu dia pun mandi di Sungai Yordan selama 7 kali. Lihat itu tubuhnya banyak sekali luka-luka merah-merah ya anak-anak ya. Nah, setelah 7 kali Pak Naaman mandi di Sungai Yordan, hari ke-7-nya kemudian Pak Naaman pun sembuh dari sakitnya. Ya sangat bersukacita teman-teman. Bapak Naaman sudah sembuh. Dia sangat bahagia. Lihatlah, semua yang sakit, yang merah-merah tadi, yang gatal-gatal tadi sudah hilang dari tubuhnya. Nah, itu tadi cerita tentang Bapak Naaman. Tadi apa yang membuat Bapak Naaman sembuh? Siapa yang bisa jawab? Ya, Bapak Naaman percaya kepada Tuhan Allah Israel serta taat melakukan petunjuk yang diberikan Nabi Elisa. Demikian juga kita belajar bahwa jikalau kita sakit, kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan serta mau taat melakukan apa yang dilakukan orang tua. Kita juga diajarkan Tuhan Yesus supaya kita berpengharapan kalau Tuhan bisa menyembuhkan seluruh sakit melalui apapun, termasuk seperti mandi di Sungai Yordan tadi. Kalau kita beriman, kita percaya kalau Tuhan itu menyembuhkan kita, kita pasti sembuh. Terima kasih adik-adik sudah beribadah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Ibu Ita untuk cerita dan firman Tuhan hari ini. Sekarang teman-teman tidak perlu khawatir lagi ya. Kita punya Tuhan yang begitu hebat dan begitu kuat. Tuhan mampu memberikan kesembuhan bagi kita dan keluarga kita. Seperti Tuhan menyembuhkan Naaman. Kalau saat itu Tuhan memakai Nabi Elisa untuk menyembuhkan Naaman, saat ini Tuhan memakai perantaraan dokter, obat-obatan, dan orang tua kita untuk memberikan kesembuhan itu. Nah, teman-teman, di masa seperti ini, Tuhan juga mampu memulihkan dan menyembuhkan bumi ini. Yang perlu kita lakukan adalah tekun berdoa, meminta pertolongan Tuhan, dan mematuhi protokol kesehatan. Ayo, teman-teman tahu nggak protokol kesehatan apa aja? Iya, bener. Tetap di rumah, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi keramaian. Jangan lupa ya teman-teman. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi yuk. Yuk kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu Allahku Besar. Yuk. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Wah, betapa luar biasa ya Tuhan Allah kita. Dia begitu kuat dan begitu berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Teman-teman, tidak kerasa ya, sekolah minggu kita hari ini sudah hampir selesai. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu yuk. Teman kita Theo akan memimpin doa penutup pada hari ini. Silakan Theo. Sekolah minggu sudah selesai. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman dan pelajaran hari ini. Berkati guru-guru dan orang tua dan serta kami supaya sehat. Terima kasih. Dalam nama kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Theo untuk doanya. Sedih ya teman-teman.
kita sudah harus berpisah. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.